Oke, masih masih Iya, langsung saya tanggapi. iya, Oke, iya terima kasih. pertanyaannya Pak. Oh, oke, baik, terima kasih. Gini Bang, pertama bahwa yang namanya wujud, Allah itu wujud. Yang perlu dipahami, wujud itu artinya ada, ya. Bukan yang berwujud nampak, bukan. Itu kaidah bahasa Arabnya ya. Buat abang pahami, wujud dalam bahasa Arab artinya ada. Sesuatu yang ada tidak harus selalu terlihat, itu dulu. Nah, keberadaan Tuhan itu, yang tentang esensi Tuhan, dikabarkan bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Oke? Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Kalau ada yang sama dengan makhluk, pasti dia bukan Tuhan. Nah, ini prinsip dasarnya dulu. Oke? Prinsip dasarnya dulu yang perlu dipahami. Nah, lalu berikutnya, ketika Tuhan mengabarkan tentang gaya bahasa sastra yang terkandung di dalamnya, itu tentang esensi Tuhan mengabarkan bahwa laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang semisal, yang seumpama dengan Tuhan apapun itu. Tidak ada, oke? Itu prinsip dasarnya dulu dipahami. Yang muhkamat dalam Islam, yang sangat jelas, tidak ada perdebatan. Nah, ketika menggunakan diksi, bahkan bukan cuma kata betis, iya kan? Ada juga kata kaki, ada juga kata tangan, ada juga kata mata, dan seterusnya. Ada. Nah, itu penggunaan bahasa, pendekatan. Contoh misal begini, Al-Quran mengatakan, Yadullah fauqa aidihim. Arti dari kalimatnya, literally-nya, itu kan tangan Tuhan di atas tangan kalian semua, atau mereka. Bukan berarti tangan tuh Tuhan begini, bukan. Bisa dimaknai, ada juga kan tangan itu maknanya kekuasaan. Itu ada. Nah, ada peristiwa kegentingan, itu kan di surah Al-Haqqah. Peristiwa hari kiamat. Digambarkan seperti kuda, pasukan, kekuasaan, keagungan. Seorang tentara digambarkan sampai nampak di hari yang genting manusia, semua sujud di hadapan Tuhan. Nah, itu digambarkan. Ada sebuah istilah perumpamaan pendekatan untuk pemahaman. Itu gaya bahasa sastra dalam bahasa Arab. Seperti yang tadi saya sampaikan, tangan bisa dimaknai kekuasaan. Ada kata wajah dalam Al-Quran. Wajabko wajhu rabbika, dan yang kekal itu wajah Tuhanmu. Itu maksudnya tentang diri Tuhan itu sendiri. Karena contoh juga dalam KTP kan kita mewakili, ketika ada foto wajah, itu mewakili diri kita semua, kan gitu. Jadi kalimat seperti itu. Ya, betis yang di dalam surah Al-Haqqah, seingatku kalau nggak Al-Haqqah ya. Itu kan tentang bagaimana peristiwa gentingnya hari kiamat. Malah digambarkan oleh para ulama seperti peristiwa dalam waktu peperangan, gentingnya para jenderal lagi berpacu kuda, betisnya nampak. Bentuk kegagahan, pemacuan gitu. Nah, di hadapan Tuhan waktu itu yang Maha Kuasa menampakkan kekuasaannya, dan semua umat manusia sujud di hadapan Tuhan. Nah, itu maksudnya, pemahamannya. Jadi tidak bisa diartikan literally seperti itu, tidak. Nanti akan bertabrakan dengan ayat yang muhkamat, yang sudah sangat jelas bunyi ayatnya, kayak gitu. Jadi seperti itu, Bang. Nanti ada penggunaan istilah-istilah pendekatan untuk memahami sebuah kalimat. Keindahan bahasa yang namanya di dalam Al-Quran itu namanya ayat mutasyabihat. Nanti ayat yang mengandung kata mazaz gitu kan, perumpamaan seperti itu, yang mengandung kekuasaan. Kan hal seperti itu sebenarnya, Bang, bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam Bible juga ada. Seperti Tuhan mengacungkan jarinya ke bumi yang menghanguskan mereka, itu ada. Kan kayak gitu. Masa Tuhan menaruh jari di bumi kayak gitu, kan nggak mungkin. Itu kan menunjukkan kekuasaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia yang berdosa dengan jari Tuhan bisa dihempaskan. Maksudnya dengan kekuasaan Tuhan itu mudah. Nah, kita harus bisa memahaminya ke sana. Malah nanti abang misal ada juga istilah, ya contoh Yesus itu diumpamakan sebagai anak domba yang disembelih. Kan ada Wahyu 5 nomor 6. Apakah mau ketika kalimat seperti itu mau dimaknai literally bahwa dia itu sebagai domba yang disembelih? Kan enggak.
itu sebuah kalimat perumpamaan majas gitu loh. Seperti itu Bang maksudnya.